Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dosan dalam podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Dan tentunya kalau episode yang lalu kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Wilis. Nah, kali ini masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Saya ajak Kepala Bagian Kepesertaan, ada Ibu Dita Utaminingsih. Halo Ibu. Ya, halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat juga kan? Sehat, harus ya. Ya. Seger tetap ya, kayak kemarin sama Bu Wilis seger banget, sama Bu Dita seger juga. Apa sih rahasianya? Bukan cuma karena pakai shampoo kan? Oh, bukan. Nah, kalau kemarin kan kita membahas terkait dengan manfaat dari BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya Bu ya. Nah, saya juga salah satu peserta yang mendapatkan manfaat luar biasa dengan bergabung bersama BPJS Kesehatan. Keluarga saya juga luar biasa. Nah, mungkin ada nih dari pemirsa yang kemarin dikatakan 98% sudah tergabung. Nah, ini 2%-nya ini ya. Mungkin ada yang masih, aduh kayaknya masih kalau bahasa Banyumasnya tuh awang-awangen. Arep mlebu awang-awangan karena belum paham betul atau mungkin bingung cara-caranya. Nah, mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih Bu. Mungkin kepesertaan dari JKN itu apa aja sih sebenarnya? Karena kan banyak ya, ada apa bahasanya tuh JKN kan banyak, ada Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ini mungkin kalau dari JKN sendiri itu apa aja nih kepesertaannya? Ya, Mas Dosan ya. Jadi untuk kepesertaan JKN ini memang terbagi menjadi beberapa segmen atau jenis lah ya. Ya, jadi jenis atau segmennya itu yang pertama kita sebutnya PBI atau penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu yang biayanya atau iurnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Itu yang PBI. Kemudian yang kedua non-PBI. Non-PBI itu terbagi menjadi beberapa segmen lagi. Nah, itu ada penerima upah dari penyelenggara negara seperti PNS, kemudian P3K, kepala desa, perangkat desa masuk di situ. Terus kemudian ada pekerja penerima upah yang segmen swasta, yang bekerja di sektor swasta itu terdaftar sebagai pekerja penerima upah juga dari pemberi kerjanya perusahaannya. Kemudian yang ketiga dari non PBI itu adalah pekerja mandiri, ya PBPU yang mengiur setiap bulan per kakak kayak gitu. Oke. Jadi mandiri itu yang masyarakat biasa gitu Bu atau beda? Jadi dia tidak bekerja di sektor formal. Jadi wirausaha gitu ya Bu ya. Itu masuknya di PBPU mandiri. Jadi kan jenis-jenisnya ada banyak nih ya. Mungkin ada yang baru tahu atau mungkin ternyata saya masuknya ke golongan ini gitu ya Bu. Nah, tapi tadi kan juga dikatakan ada yang namanya PPU ya, atau pekerja penerima upah. Nah, kalau untuk segmentasinya sendiri mungkin bisa dijelaskan secara detail nih Bu. Jadi PPU itu ada dua Mas. Jadi Mas Dosan, segmen PPU penyelenggara negara atau itu yang memang bekerja secara formal di instansi pemerintahan. Ya, jadi tadi ada PNS, kemudian P3K, kemudian ada kepala desa dan perangkat desa. Itu masuk di situ. PPU. Ya, PPU penyelenggara negara yang memang iurannya nanti kontribusi Mas. Jadi persentase dari pendapatan yang diterima. Ya, 4% dari pemberi kerjanya, sisanya dari pekerjanya dari kita. Nah, itu yang PPU penyelenggara negara. Nah kalau jenis-jenis PPU-nya sendiri, ini ketentuannya seperti apa nih Bu? Apakah ada aturan yang mengatur untuk jumlah kepesertaan? Karena kalau untuk yang penyelenggara kayak PNS, P3K atau dan lain sebagainya gitu, ada aturan-aturan gitu nggak Bu? Mungkin terkait dengan yang di cover ya, dengan itu ya. Jadi ketika kita bekerja, kemudian kita dipotong dari penghasilan kita, itu untuk PPU itu adalah berlaku bagi pekerjanya, kemudian bagi istri atau suaminya, dan 3 orang anak.
Oke. Ya, sampai dengan usia 21. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya masih kuliah bisa diperpanjang sampai maksimal 25. Oke. Oh, berarti kalau misalnya 21 ternyata masih belum lulus-lulus ya mungkin ya, karena pengen investor ya dari investor kampus gitu. Atau mungkin lanjut ke jenjang strata 2 gitu kan. Nah, itu masih bisa gitu ya, Pak. Kalau yang belum punya anak, misalnya kayak saya nih belum punya anak, belum punya istri, boleh nggak di-coverkan ke yang lain? Nggak bisa ya. Jadi anggota keluarga yang memang ada di data kependudukan ya. Oke. Berarti mungkin saya harus catut-catut masukin ke kakak saya ya. Oke, nah ini kan tadi katakan ada kayak PNS juga ya atau ASN gitu ya Bu. Nah ini ada kelompok-kelompoknya juga atau gimana? Kan kalau PNS kan ada yang daerah, provinsi, terus pusat. Nah itu nanti apakah seperti bagaimana nih Bu? Ya, jadi kalau antara PNS memang ada PNS pusat, kemudian ada PNS daerah, kemudian ada juga PNS itu yang bekerja di kesatuan ya, seperti di kepolisian itu kan ada PNS, kemudian ada di TNI itu juga ada PNS-nya kan. Nah itu kalau secara persentase iurannya sama Mas Dusan. Jadi tetap 4% dan 1%. 1% dari pesertanya yang di cover juga sama. Jadi satu kakak kalau maksimalnya adalah 5 dengan 3 anak tadi ya. Oke. Tadi kan ada beberapa jenis juga ya Bu. Sebelum saya pengen tahu untuk jenis yang lainnya ya. Tadi ada PBPU juga. Ini untuk yang baik PPU, PU dan lain sebagainya tuh semua fasilitasnya sama rata ya. Untuk covernya gitu ya. Sama, manfaat yang didapatkan sama ya. Jadi nggak perlu khawatir, aduh saya pengennya jenis yang ini tapi saya ternyata pekerja swasta nggak bisa. Nah nggak masalah, manfaat yang didapatkan sama ya. Jadi nggak usah ragu-ragu atau pilih-pilih lagi ya. Iya, karena memang harus sesuai dengan segmennya ya. Itu hanya untuk kategori-kategori aja, tapi semua manfaat yang didapatkan sama. Nah, kita lanjut ke kategori berikutnya atau jenis berikutnya nih Bu. Tadi ada PBPU. Nah, ini gimana? Ya, jadi PBPU atau yang umum disebutnya kan peserta mandiri kalau di masyarakat ya. Jadi PBPU itu sebenarnya juga ada beberapa sub lagi gitu. Ada PBPU mandiri yang memang kita mengiur sendiri, ada PBPU yang kolektif atau karena CSR dari badan usaha atau yayasan atau lembaga itu mengakomodir kepesertaan di wilayah, biasanya kan gitu ya, di wilayah ring 1 tempat di situ berada perusahaan itu di cover oleh CSR. Itu peserta mandiri juga. Kemudian ada yang ini Mas, kontribusi dari pemerintah daerah. Itu juga ada yang disebut PBPU Pemda. Jadi dia secara kepesertaannya masuk ke PBPU, tetapi untuk pembiayaannya itu dibiayai oleh Pemda. Ini nanti kalau pindah ternyata single nih terus dapat atau mungkin pindah lokasi itu nanti beda lagi ya, karena yang biaya kan Pemdanya ya Bu ya. Iya, jadi itu memang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya dari Pemda ada kriteria apa, mendaftarkan sesuai kapasitas fiskalnya Pemda, kemudian nanti diintegrasikan jaminan kesehatannya ke kita. Jadi sama, hanya sistemnya aja nanti pembayarannya ada yang memang dibayarkan mandiri, ada yang dibayarkan oleh Pemda gitu ya Ibu ya. Nah kita lanjut ke berikutnya yaitu PBI. Nah ini seperti apa untuk PBI sendiri Bu? Iya, jadi kalau PBI atau PBIJK itu memang berasal dari APBN Mas Dosan untuk pembiayaannya. Jadi adalah warga yang tidak mampu atau miskin sesuai kriterianya dari Kementerian Sosial. Jadi ini dari Kemensosnya ya? Iya, jadi memang sudah ditetapkan melalui SK, jadi by name-nya juga sudah ada, kemudian itulah yang nanti ditanggung oleh PBIJK. Nah itu nanti juga memang kriterianya apa itu memang ada ketentuannya. Nanti yang penetapannya dari Kemensos. Nah ini kan mungkin masyarakat barangkali ada yang bingung ya Pak. Nanti pas mendaftar itu nanti akan saya nggak tahu nih, aku orang ngerti kepriwe, aku bagiannya apa, apakah PPU, PBI apa-apa gitu. Tapi kan tenang, nanti dibantu oleh
bagian pendaftaran ya untuk ditentukan disesuaikan dengan kategorinya, segmentasinya masing-masing ya. Jadi nggak usah bingung, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan ya. Oke, baik. Dan tentunya pemirsa yang menyaksikan podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, buat Anda yang mungkin masih bingung gimana cara daftarnya, gimana untuk bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan, atau mungkin bingung kayak tadi, segmentasinya saya masuknya yang mana? Tenang, yang penting kalau memang Anda belum terdaftar, jangan lupa persiapkan persyaratannya, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ada di kantor BPJS Kesehatan Purwokerto sesuai segmentasinya. Dan nanti tinggal jangan lupa udah terdaftar, udah dapat kartunya, bayar yang rajin. Jangan sampai nanti pas sakit baru tagihannya meledak gitu ya Bu ya. Ya pokoknya sampai di sini dulu aja podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto bersama Ibu Dita ya. Ibu Dita, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan bisa bermanfaat dan makin meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ya. Dan tentunya sampai di sini dulu aja obrolan kita, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.